Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arif Heriato dalam isu pendidikan dan dunia digital. Ada 4 isu pendidikan yang akan kita bahas hari ini, namun sebelumnya kita simak dulu narasi berikut ini. Minister of Education, Culture, Research and Technology, Mendikbudristek, Nadiem Makarim conveyed a number of priority agendas in the field of education and culture at the G20 event. In the field of education, said Nadiem, there are 4 agendas carried out by the Ministry of Education and Culture as the leader of the G20 Education Working Group with the Ministers of Education. First, quality universal education. Second, digital technology for education. Third, solidarity and partnership. Fourth, the future of the post-COVID-19 world of work. Dari video tadi kita menangkap 4 isu pendidikan yang diangkat Indonesia pada Education Working Group G20. Mas Menteri menyampaikan sejumlah agenda prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan pada acara tersebut. Di bidang pendidikan, ada 4 agenda yang dilakukan oleh Kemdikbudristek selaku pimpinan Pokja Pendidikan G20 bersama para Menteri Pendidikan. Pertama, pendidikan universal yang berkualitas. Kedua, teknologi digital untuk pendidikan. Ketiga, solidaritas dan kemitraan. Keempat, masa depan dunia kerja pasca COVID-19. Agenda prioritas yang menjadi terobosan Merdeka Belajar ini akan menjadi contoh untuk direplikasi oleh negara-negara lain di dunia. Kemudian di bidang kebudayaan akan ada konferensi seni budaya untuk restorasi dan pertemuan puncaknya dengan Menteri Kebudayaan di kawasan Candi Borobudur. Indonesia mengajak dunia untuk mendorong praktik hidup berkelanjutan berbasis budaya dan terciptanya konsensus global untuk mencapai hal tersebut. Lebih lanjut, Pak Nadiem menilai presidensi Indonesia G20 yang diterima Presiden Joko Widodo sudah tepat, mengingat Indonesia dan seluruh negara di dunia saat ini sedang berusaha bangkit dari pandemi COVID-19. Kemudian dari beberapa media online juga menulis hal yang sama tentang G20 ini. Pada tahun 2022 ini Indonesia memegang presidensi dalam G20, sebuah forum kerjasama internasional yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Selama masa presidensi, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Ada banyak isu dalam negeri maupun global yang menjadi pembahasan G20, salah satunya yaitu isu pendidikan. Sebenarnya, pembahasan isu dalam G20 terbagi menjadi 2 jalur, yaitu financial track, yaitu jalur keuangan, dan circle track, jalur non-keuangan. Disampaikan oleh Dirjen GTK Pak Iwan Sahril selaku ketua dari Education Working Group yang saya rangkum dari beberapa media online, menyebutkan terdapat 4 isu pendidikan yang diangkat dalam forum tersebut. Isu pertama mengenai kualitas pendidikan untuk semua, merupakan penegasan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua golongan. Jadi pendidikan ini inklusif untuk hal yang sangat luas, bukan hanya buat anak disabilitas, tapi juga kelompok-kelompok marginal yang rentan COVID-19. Komitmen tersebut juga menegaskan keberpihakan Indonesia dalam Sustainable Development Goal keempat tahun 2030 tentang tujuan pendidikan global, di mana dunia membutuhkan pemulihan di sektor pendidikan pasca pandemi COVID-19. Isu kedua yang diangkat Indonesia adalah teknologi digital dalam pendidikan. Telah terjadi akselerasi yang luar biasa dalam pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Misalnya platform guru belajar dan guru berbagi yang sudah menjangkau lebih dari 70% guru di sekolah-sekolah di Indonesia. Selain itu, isu kedua ini juga akan membahas bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan. Kemudian isu ketiga adalah mengenai solidaritas dan kemitraan. Isu ini menegaskan komitmen Indonesia untuk kerjasama dengan negara lain dan memiliki rasa solidaritas dalam suatu kelompok, dikaitkan dengan budaya gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia, sekaligus mengangkat budaya Indonesia yang bisa ditawarkan untuk jadi solusi dalam konteks reimagining for the future. Terakhir, isu pendidikan yang diangkat Indonesia adalah mengenai masa depan dunia kerja atau future of work.
Prediksi mengenai kebutuhan di dunia kerja pasca pandemi COVID-19 mengalami perubahan antara kebutuhan yang diperlukan untuk dunia masa kini dan di masa depan. Dunia kemudian harus berpikir ulang tentang bagaimana peran pendidikan dalam dunia kerja dan relevansinya atau link and match seperti yang diterapkan dalam pendidikan vokasi. Umumnya mereka melihat 4 isu ini sangat relevan. Harapannya dapat disepakati oleh para menteri pendidikan masing-masing negara anggota tentang apa yang bisa dilakukan atau call to action dalam menyikapi kondisi untuk recover together and recover stronger. Nah, itulah 4 isu pendidikan yang ditawarkan Indonesia pada Education Working Group G20 dengan mengusung tema P bersama recover together and recover stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.